Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinara Angguna Mayanti dari kelas 12 IPA 7. Berkenaan dengan dibuatnya video ini, saya berterima kasih banyak kepada Bapak Andan selaku guru sejarah karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memperbaiki nilai sejarah kelas 10. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1582. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara Yogyakarta, yaitu di Kota Gede. Pada awalnya, daerah Mataram dikuasai oleh Kesultanan Agung sebagai balas jasa atas perjuangan dalam mengalahkan Arya Panansang. Sultan Hadiwijaya menghadiahkan daerah Mataram kepada Ki Ageng Panahanan. Selanjutnya, oleh Ki Ageng Panahanan, daerah Mataram ini dibangun sebagai tempat pemukiman baru dan persawahan. Lalu bagaimana sih sistem pemerintahan yang berlangsung di Kerajaan Mataram Islam? Sistem pemerintahan yang dianut oleh Kerajaan Mataram Islam adalah sistem Dewa Raja. Apa sih sistem Dewa Raja itu? Nah, sistem Dewa Raja artinya pusat kekuasaan tertinggi dan mutlak ada pada diri sultan. Berikut adalah raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, ada Ki Ageng Panahanan atau biasa disebut sebagai Ki Gede Pemahanan. Yang kedua, ada Danang Sutawijaya. Yang ketiga yaitu Raden Mas Jolang. Yang keempat, Raden Mas Rangsang. Yang kelima, ada Amangkurat I, kemudian Amangkurat II, dan Amangkurat III. Selain itu pun, kita harus berbicara tentang kemajuan yang dicapai pada masa pemerintahan Sultan Agung. Yang pertama yaitu kita bahas di bidang politik. Nah, di bidang politik ini, kemajuan yang dicapai oleh Sultan Agung adalah menyatukan kerajaan-kerajaan Mataram Islam atau kerajaan-kerajaan Islam di Jawa dan menyerang Belanda, tepatnya di Batavia. Yang kedua ada di bidang ekonomi. Sebagai negara agraris, Mataram mampu meningkatkan produksi beras dengan memanfaatkan beberapa sungai di Jawa sebagai irigasi. Dengan usaha tersebut, Mataram banyak mengekspor beras, tepatnya ke Malaka. Yang kedua di bidang ekonomi yaitu penyatuan kerajaan-kerajaan Islam di pesisir Jawa yang menambah kekuatan politik dan ekonomi. Tentu saja, dengan demikian, ekonomi Mataram tidak semata-mata tergantung pada ekonomi di agraris, tapi juga karena pelayaran dan perdagangan. Lalu di aspek sosial budaya. Nah, kebudayaan yang berkembang pesat pada masa Kerajaan Mataram berupa seni tari, seni pahat, suara, juga sastra. Bentuk kebudayaan yang berkembang adalah upacara kejawen. Apa itu upacara kejawen? Nah, upacara kejawen itu adalah hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan Islam. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kemajuan apa saja yang dicapai oleh Mataram Islam. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kemunduran Mataram Islam. Apa sih yang membuat Mataram Islam kemudian pupus? Nah, kemunduran Mataram Islam berawal saat kekalahan Sultan Agung merebut Batavia dan menguasai seluruh daerah Jawa dari Belanda. Setelah kekalahan itu, kehidupan ekonomi rakyat tidak terus berkembang dan tidak terurus karena sebagian rakyat dikerahkan untuk berperang. Nah, peninggalan-peninggalan
apa saja sih yang ada di yang berasal dari kerajaan Mataram Islam. Saya akan menyebutkan beberapa. Di antaranya ada Babat Tanah Jawi, ada Babat Main Sama, ada Serat Cabolek, Serat Centini, dan Serat Kanda. Baik, cukup sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.